mewujudkan FKIP unggul berbasis prodi melalui 9 program prioritas, sasaran kualitas lulusan, sasaran kualitas dosen, dan sasaran kualitas kurikulum dan pembelajaran. Visi FKIP Untan menjadikan LPTK yang unggul dalam bidang keguruan dan kependidikan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misi FKIP Untan menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademik, dan profesi berbasis teknologi untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berpikir kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, dan bergotong royong. Menyelenggarakan penelitian bidang keguruan dan kependidikan untuk menghasilkan karya inovatif yang dapat dipublikasi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Melaksanakan pengabdian yang berkualitas untuk menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan kebudayaan masyarakat. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga mitra dalam menjalankan kerjasama perguruan tinggi. Pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa apa? Baik. Itu luar biasa terus apa? Oke ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya kita mau berdoa dulu. Silakan dipimpin. Mari kita berdoa. Kalau kita Tuhan, Tuhan, dari awal pertengahan dan doa kami dari Oke, ya. Ada yang udah masuk? Siapa yang udah masuk? Eva. Kenapa dia udah masuk? Jadi masuk? Jadi kita masuk. Baru ketemu saya Ben ya. Ya, seperti janji ya, seperti dari seminggu lalu ya, kita minggu ini udah masuk ke dalam materi pemulayan ya. Ini fisika, cuma ini masih umum ya, masih umum, jadi mudah kalau untuk dipelajari. Nah, saya mau bertanya dulu ya, bertanya sama kalian. Saya mau bertanya dulu ya, bertanya sama kalian. Kita kan mempelajari tentang suhu ya, tentang suhu. Kemarin apa sih dimaksud dengan suhu itu? Ada tahu suhu itu apa kemarin? Suhu itu ukuran panas suatu benda. Panas suatu benda. Kalau Adalah bentuk media yang berhubungan dengan gerakan atom, molekul, dan partikel-partikel lainnya yang menyusun sebuah materi. Kalau dapat dihasilkan dari reaksi-reaksi kimia. Oke, kalau suhu itu apa namanya ya? Apa tadi? Nilainya, ya kan nilainya. Sedangkan kalau itu jumlahnya. Nah, coba saya mau bertanya sama kalian tentang satu hal.
Hari ini kita akan masuk tentang materi pemuaian, ya pemuaian. Tahu nggak pemuaian itu apa? Belum tahu semua kan? Saya mau tanya, pernah lihat kabel listrik nggak? Kalian berangkat dari sekolah lihat kabel nggak? Apa yang kalian lihat dengan kabel listrik itu? Kendor. Kendor nggak? Kenapa kendor? Pemuaian. Coba adanya pemuaian. Kalian tahu? Kenapa kabel itu kendor? Karena ada penurunan suhu. Penurunan suhu. Ini berat-berat semua jawabannya ya. Jawabannya semuanya rata-rata benar ya menurut saya. Kenapa? Kabel itu muai. Kenapa kabel itu kendor? Kabel itu kendor itu karena pemuaian pastinya. Gimana kalau misalnya ada beda nggak malam dengan siang kabel itu? Bedanya apa? Ayo. Kalau malam kalau siang kendor. Memang kalian udah buktikan nggak? Udah buktikan belum? Belum nampak sih Pak. Nampak kan? Nampak. Saya juga buktikan kenapa ya bisa seperti itu. Ada yang tahu? Peningkatan suhu meningkatnya jadi kenapa? Menyebabkan apa? Menyebabkan adanya pemuaian. Dari pemuaian itu apa gitu loh? Pertanyaannya itu dari tadi pemuaian terus apa gitu loh? Ada yang tahu? Pemuaian itu sebuah zat yang diakibatkan terjadinya pemuaian yaitu suatu zat yang terjadi akibat kenaikan suhu. Perubahan. Oke, kurang tepat ya. Perubahan ukuran baik itu panjang, bentuk, volume, luas. Nah, itu pemuaian ya. Nah, coba saya mau kalian perhatikan dulu ada satu video ya. Dari video tersebut kenapa kabelnya seperti itu? Apa tadi? Apa yang saya jelaskan? Tadi kenapa ada yang memuaikan? Kenapa ada dipasang bisa kendor bisa terik? Karena memang ada pemuaian, ya kan? Nah, pertemuan kali ini ya saya akan membahas bersama dengan kalian semua tentang pemuaian ya. Tapi sebelumnya saya akan membacakan tujuan belajar hari ini. Pertama ya kalian bisa menjelaskan konsep pemuaian. Tujuan pembelajaran pertama. Kedua ya, peserta didik mampu menemukan contoh-contoh konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita bahas dalam kelompok. Yang ketiga ya, menentukan panjang, menentukan luas, menentukan volume. Nah, ada 3 yang akan kita identifikasi. Dan yang keempat itu mengidentifikasi fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lihat ya. Nah, itu nanti saya akan bagi kalian dalam kelompok ya. Saya akan bagi kalian dalam kelompok. Ini ada 20 orang ya. Saya akan bagi menjadi, kalau 4 kelompok 5 orang ya. 4 kelompok ya. 4 kelompok 5 orang. Yang menjadi ketua kelompoknya saya pilih ya. Kelompok 1 Yohana boleh maju. Yohana maju. Ketua kelompok yang 2-nya si Sisto maju. 3-nya Marta. 4 Erik ya. Oke, gitu ya. Atau kelimanya Okta, maju Okta ya. Ada 5 kelompok ya.
Silahkan nanti kelompok satunya ke sini, acak aja, dia suruh acak aja. Kelompok satunya tadi siapa? Yohana ya, maju boleh masuk. Boleh Rizky, boleh Intan, Julian, berapa? 4 ya. Nah, itu ya, sebentar. Cari kelompoknya mana? Kelompok 2-nya siapa tadi? Kristo. Itu boleh Wawan, si Gisel, Abdi, Kristo. Kelompok 3-nya Marta, itu nanti Yoga, Ella, Mira, Marta, udah 4 ya. Erik, siapa Erik? Mau siapa Erik? Sera enggak? Sera. Mana dia? Ini siapa yang namanya lupa? Yesi, Julia, apa lagi? Rizky. Sudah ya? Bayi boleh. Nah, oke. Sisanya itu ya, oke ya. Nah, coba agak gerak cepat dalam kelompoknya masing-masing. Boleh digeser kursinya bagi geser ya. Dibaca benar-benar ada saya bacakan dulu ya. Nah, ada lembar kerja kali itu pertama itu kalian menjelaskan definisi kemuayaan indikatornya. Nah, coba dilihat sebelahnya ada gambar. Yang pertama itu ada gambar kereta api ya. Kalian boleh membuka referensi sebanyak-banyaknya, boleh dari Google, dari buku pelajaran dan sebagainya, silahkan dicari. Nah, yang pertama itu ada kereta api. Nah, kalau tidak ada kereta api, nanti jembatan aja. Coba kalian pergi ke Simpang Peino, ujung jembatan itu ada celahnya enggak? Ada kan? Nah, kenapa jembatan itu ada celahnya kan? Nah, itu kedua. Yang ketiga, yang pertama, yang kedua itu tadi kabel listrik. Nah, yang kedua itu kalian disuruh membuka link ini. Link ini dibuka, nanti dianalisis link itu kenapa seperti itu. Yang ketiga juga link seperti itu. Nah, tugas kalian harus sama-sama belajar. Tidak ada namanya ketua kelompok di kelompok kalian ya. Tidak ada namanya ketua kelompok, tidak ada namanya yang pintar dan yang kurang pintar. Nanti kalian akan dapat nomor semuanya. Dalam satu kelompok akan dapat nomor ya. 1 sampai 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Oke ya, silakan di 1, 2, 3, 4 juga. Boleh kalian pilih-pilih nomornya yang mana, karena nomor ini akan menjadi acuan saya memanggil kalian untuk menjawab. Nomor yang terpanggil itulah yang akan menjawab ya. Silakan. Nomor yang terpanggil yang akan mewakili temannya untuk menjawab. Ya, jadi harus bisa semuanya. Atau ada yang mau request, Pak, nomor saya gitu. Silakan. Pak, nomor saya. Nomornya berapa? 5. Oke, coba. Ya, coba silakan dikerjakan ya. Pak. Kurang satu. Nah, ya ketua kelompoknya ini harus menjadi acuan ya. Oke, silakan. Kita diskusinya berapa menit? 30 menit cukup ya? Cukup, 30 menit cukup. Silakan berdiskusi tapi jangan ribut. Boleh tanya-tanya, ya Pak, tanya saya tapi jangan tanya temannya yang di sebelahnya, karena ini tugas kalian.
itu. Coba dimasukkan dalam botol air dingin. Apa yang terjadi ya Pak? Kereta api. Nah, untuk soal nomor 1 saya akan memilih 2 kelompok saja untuk menjawab ya, mewakili saja. Ya, kelompok yang pertama itu kelompok 1, siapa kelompok 1? Kelompok 1 akan dijawab oleh nomor kertasnya nomor 2 lah ya. Siapa nomor 2? Silakan dijawab. Boleh maju ke depan. Boleh di situ aja. 1 nomor aja. Yang nomor A. Di situ aja boleh, tidak masalah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada saat ini kami dari kelompok 1 akan menjawab soal pertanyaan. Soal nomor kegiatan 1 bagian A. Di sini soalnya jelaskan kenapa pada sambungan rel kereta api terdapat celah, terus apa fungsinya? Jawaban kami yaitu sambungan rel kereta terdapat celah supaya agar terdapat ruang memuai bagi besi. Fungsinya supaya bisa memuai saat cuaca panas. Bila besi dipasang tanpa celah, maka besi tersebut akan hancur karena adanya pemuaian panjang, luas dan volume. Oke. Yang kedua langsung buka yang B. Yang B-nya, jelaskan mengapa kabel listrik dipasang kendur. Bagaimana jika kabel listrik dipasang panjang? Kabel listrik dipasang kendur supaya guna menghindari pemuaian yang diakibatkan karena perubahan suhu. Bila kabel listrik dipasang kencang, maka kabel akan lebih mudah melintas dan tutup. Juga jika kabel dibuat rapat dan cuaca menjadi dingin, kabel listrik akan menyusut dan cenderung pendek. Hal ini dapat menimbulkan tegangan lebih pada kabel listrik sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan putusnya kabel listrik. Sebaliknya, saat cuaca panas kabel listrik yang merupakan konduktor cenderung bertambah panjang karena sifatnya yang memuai jika terkena panas. Oke, kasih tepuk tangan dong buat teman jalan kita. Nah, ada yang mau menjaga kelompok 1 atau atau Kami dari kelompok 4 akan memberikan jawaban kami untuk kegiatan 2. Jawaban yang dari bagian A. Ketika terus merebus air dalam waktu lama, maka molekul air dalam bentuk cair akan menjadi gas lengkap dengan banyak gelembung, sehingga semua bagian air berubah menjadi uap dan lepas ke atmosfer. Yang bagian B, karena air memiliki ikatan antar partikel lebih lemah daripada panci, air mengalami pemuaian yang lebih besar dalam perubahan suhu yang sama. Oke, ya kasih tepuk tangan dong. Bagaimana jawaban yang keempat ini? Ya, terlalu berat atau terlalu ringan? Terlalu berat. Ya, intinya gini ya, semuanya itu karena pemuaian. Ya, karena tadi gimana sebelum air dipanaskan, permukaan airnya rata kan? Pengaruh api terhadap ketinggian air di sana, pengaruh suhu. Semakin tinggi suhunya, semakin naik airnya. Yang terjadi pada balon jika diletakkan di air dingin yaitu mengempis. Karena udara yang berada di balon kembali masuk ke dalam botol. Karena itu, suhu udara menurun, udara otomatis menjadi dingin dan molekul udara dingin mulai bergerak lebih lambat dan mengambil banyak ruang. Untuk yang ke-C, apakah suhu berpengaruh terhadap perubahan balon? Tentu saja, ada pemuaian gas di dalam balon akibat adanya peningkatan suhu. Oke, terus tepuk tangan dong buat teman-teman. Nah, ini memerlukan penalaran yang tinggi menurut saya untuk soal nomor 3 ini. Coba, apakah setuju, tidak setuju, atau setengah setuju dengan jawaban kelompok 5? Silakan. Setuju. Ada yang tahu dari Kristo? Gimana? Saya cuma Mengempis benar loh, mengempis itu bahasa Indonesia yang benar mengempis itu ya. Menyusup yang benar ya. Nah, ada yang mau menambahkan lagi silakan. Nah, ini saya lemparkan aja ke semua kelompok, silakan menambahkan. Silakan. Oke, ada anggota kelompok yang menambahkan silakan. Beni.
Nggak ada jawaban. Dia nomor 1. Dari kelompok 2, dari kelompok 2 boleh menambahkan sama Pak jawaban. Nomor 1 berarti sama semua jawabannya ya. Coba kita perhatikan kembali videonya ya. Pemanasan dan balon mengalami pendinginan. Nah, kita letakkan balon di ujungnya. Ya, kita letakkan balon di ujungnya. Kemudian kita sediakan air panas dan air dingin. Di air panas ternyata balon itu mengembang. Ya, mengembang. Kenapa mengembang? Karena terjadinya penguatan Lebih tepatnya lagi karena kita belajar tentang penguaian, jawabannya itu karena terjadi penguaian udara atau gas. Gas di dalam botol yang terperangkap di dalam botol ini mengalami pemanasan sehingga mengalami penguaian. Kan tadi dikatakan bahwa sesuatu apapun, benda baik itu cair, gas, padat yang kena panas itu akan mengalami penguaian. Begitu juga dengan udara yang terperangkap di dalam botol ketika terkena panas dia akan mengalami penguaian yang menyebabkan volume udara di dalam botol itu bertambah. Bertambahnya volume udara itu indikatornya bisa dilihat dari balon yang mengembang. Nah, sekarang kalau kembali lagi ke botol yang dingin, ya apa yang terjadi? Ternyata yang tadinya memuai, lawan kata pemuaian itu penyusutan. Udara atau gas yang di dalam botol itu mengalami penyusutan, ya. Indikatornya apa dia mengalami penyusutan? Balon yang tadinya besar kempis, itu artinya mengalami penyusutan. Nah, itu konsepnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya. Nah, ini ya kalau untuk balon ini. Coba yang C, apa pertanyaan C? Apakah suhu berpengaruh? Ya sangat berpengaruh, ya kan? Kalau suhunya panas, balonnya akan mengalami suhunya panas, balonnya ngembang. Suhunya dingin, balonnya kempis. Artinya suhunya panas, udara di dalam botol itu akan mengembangkan balon. Kembali ke suhunya dingin, udara di dalam botol itu akan mengempis atau menyusut sehingga balonnya itu kecil. Nah, itu ya. Jadi itu yang kita bahas pada hari ini. Nah, kesimpulannya. Siapa mau baca kesimpulan? Satu kelompok satu ya. Perwakilan aja. Satu kelompok. Oke, kelompok mana yang belum ya? Kelompok satu silakan, kelompok satu boleh. Baca, Rizky. Kesimpulannya pemuaian zat padat terjadi akibat perubahan suhu yang dialami oleh zat. Oke. Lagi yang zat cair? Ya Beni. Ada simpulan? Oh ya. Ini apa? Silakan Pak. Sifat zat cair adalah volumenya tetap, tetapi bentuk berubah sesuatu dengan kecepatan. Nah, ini konsep yang benar. Yang ketiga gas. Silakan gas. Ada? Kalau ada ini ya. Oke, silakan baca. Sifat gas adalah bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Iya. Nah, itu ya konsepnya ya. Intinya gini, pemuaian itu semuanya mengalami pemuaian kalau dia terkena panas. Sifat zat cair juga mengalami pemuaian, tapi volumenya itu tetap, tapi bentuknya bisa berubah-ubah. Kalau gas itu mengikuti tempatnya. Nah, itu kesimpulannya hari ini ya. Oke, ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah bersama-sama belajar. Ya, jadi itu kesimpulannya hari ini bahwa ya yang namanya pemuaian itu benda mengalami pemuaian, artinya benda itu mengalami perubahan. Ya, baik itu bentuk, luas, maupun suhu maupun juga volume. Ya, nah itu. Nah, sekarang kita mau merefleksikan pelajaran kita hari ini, ya.
Siapa yang di sini mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Silakan. Gimana bentuk pelajaran kita hari ini? Nyaman atau tidak? Seru atau tidak? Mudah atau tidak? Gimana? Boleh direfleksi. Silakan siapa mau. Sederhana boleh silakan. Gimana perasaan dengan model pembelajaran seperti ini? Jadi menurut saya pelajaran hari ini tuh sangat asik karena kita belajar tentang semuanya dan kehidupan kita sehari-hari yang belum tentu kita ketahui. Dimana kayak kabar itu kan sebenarnya kita kok ini bisa dengar ya, kok ini bisa dengar ya kalau malam. Nah itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Jadi hari ini kita telah belajar semuanya, dimana semuanya itu terjadi akibat perubahan suhu. Jadi kesimpulannya semuanya yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan atau kita aplikasikan atau bisa kita praktek dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau seandainya hari ini kita mau praktek, oh gimana ya kalau saya hari ini mau praktek tentang pelajaran yang kita pelajari. Jadi kesimpulannya yaitu semuanya itu adalah suatu perubahan. Oke, gimana? Oke, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Nah, cara kedua, saya minta refleksi mengenai model pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa mau refleksi? Silakan. Modelnya asik atau tidak? Siapa mau? Oktav, silakan Oktav. Ya, tentang modelnya, tentang cara kita belajar hari ini gimana? Oke. Boleh lihat ke kamera Oktav. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Apalagi kita tuh bisa sama-sama ke dalam satu ruangan kan, jadi kelihatannya agak asik gitu Pak kalau sama-sama banyak kayak gini kan. Jadi menurut saya pembelajaran ini tuh sangat bermanfaat ya. Apalagi kita kan cuma tahu perubahan suhu ini, cuma tahu tentang perubahan suhu dan kita nggak tahu dampak perubahan suhu atau apa yang terjadi ketika suhu itu berubah. Ya. Lanjut Pak. Oke, ya, oke, terima kasih ya. Jadi, ya kesimpulannya ternyata saya mau tanya sama kalian, ini asik nggak belajar seperti ini? Makanya saya udah mulai menerapkan pembelajaran seperti ini di kelas 11 ya. Tapi kelas 10 mungkin mulai akan saya terapkan juga di kelas-kelas yang lain ya. Jadi saya akan terapkan pembelajaran seperti ini. Memang ya, pembelajaran kooperatif itu pembelajaran menyenangkan. Ya, karena kita diskusi, kita tidak hanya terpaku pada satu media atau satu orang guru saja, oke? Ya, untuk minggu depan, besok ya, kita lagi kan? Besok kita akan memasuk kepada masih pemuaian ya, tetapi dia lebih ke masuk rumusnya ya, rumus perhitungannya, oke? Ada pertanyaan silakan. Nah, besok kita belajar tentang pemuaian lagi ya, tentang ini. Habis itu baru kita masuk tentang perpindahan kalam. Oke, silakan disiapkan. It's time to have break. Terima